Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya, ya, fa'askala alaihi, lalu dia ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar angin ataukah tidak, yakni ngentut enggak ya, hadas enggak ya, sehingga dia ragu-ragu, batal enggak nih wudu saya. Fala yahrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar dari masjid, yakni jangan dia batalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia betul-betul yakin bahwa dia batal dengan mendengar suara, maksudnya suara ngentutnya, au yajida rihan, atau mencium aromanya, ya, bau entutnya. Baik, hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita ketika orang itu ragu-ragu, maka hendaknya dia mengambil yang yakin. Dan ini sudah kita bahas dalam kaidah-kaidah fikih yang dulu sudah pernah kita pelajari. Al-yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Hukum asalnya orang sholat itu berarti sudah wudu dan tidak batal. Hukum asalnya. Nah, kalau kemudian di tengah-tengah terjadi keraguan, was-was, maka jangan dia menggubris was-wasnya. Hukum asalnya, jangan dia gubris was-wasnya. Jangan mengikuti keraguannya. Tetapi hendaknya bagi dia untuk apa? Mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Yang mantap yang mana? Itu yang harus menjadi patokan. Taib, misalkan ada orang ini tadi sudah sholat subuh, nanti habis taklim misalkan mau sholat syuruk, terus ragu-ragu, tadi saya batal apa enggak ya, aku mau ngentut apa enggak ya. Kadang-kadang timbul seperti itu keraguan. Taib, apa yang kita lakukan? Hukum asalnya batal apa tidak? Tidak. Hukum asalnya adalah tidak batal. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ketika kita ragu-ragu, ambillah yang yakin. Jangan mengambil yang ragu-ragu. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin. Kaidah ini, kaidah yang sangat penting. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan apa? Keraguan. Orang sholat misalkan, kemudian ragu-ragu, saya sudah dapat berapa ini? 2 atau 3? Ya, ambil yang yakin, yang mantap yang mana? Orang tawaf, kadang-kadang ragu-ragu, aduh sudah dapat berapa putaran ini saya? Ya kan? Ambil yang yakin. Orang nikah, kadang-kadang was-was, saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Ya, saya sudah nikah apa belum ya?
ya, maka ambil yang yakin. Ya, orang utang kadang-kadang ragu-ragu, wis bayar durung ya. Nah, jadi kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin apa? Hukum asalnya belum. Nah, jadi ini kaidah penting. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Satu, jangan kita mengikuti was-was. Karena was-was itu penyakit. Islam tidak menginginkan kita itu hidup dalam keraguan. Karena ragu-ragu itu menjadikan hidup kita nggak tenang. Ada sebagian orang itu kalau terkena was-was, ya kasihan. Itu penyakit. Mau takbiratul ihram aja 1 jam aja. Yang lainnya udah sujud, dia baru ya mau takbiratul ihram. Dulu pernah diceritakan ada seorang terkena was-was. Mau wudu di rumahnya was-was. Jangan-jangan airnya najis. Mau wudu di masjid was-was lagi. Jangan-jangan air di masjid ada banggainya. Ya, akhirnya pergi ke laut. Sampai di tengah laut nyemplung, ya. Kemudian dia bertanya kepada seorang ulama, Ibnu Aqil, wahai imam, sahkah mandi saya? Maka kata Imam Ibnu Aqil, mandimu gak sah. Loh kok bisa? Ya, karena Nabi bersabda, rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil sampai balik, orang yang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sadar. Lah kalau ada orang nyemplung kok masih nanya sah enggak wudunya, apakah saya mandi apa enggak, itu berarti gak waras. Gak waras. Ya. Nah, jadi intinya ini orang-orang terkena was-was seperti ini penyakit. Maka jangan gubris was-was setan yang ingin memang mengganggu kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana cara menghilangkan was-was? Ya, satu, banyak doa kepada Allah, ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Karena kalau yang mengganggu itu manusia enak kelihatan gitu loh, iso ditempeling, ganggu-ganggu. Tapi ini yang ganggu adalah setan, gak ketok. Jadi yang kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang bisa melindungi kita. Ya, yang kedua tadi, jangan digubris. Was-was itu salah satu obat jitunya adalah nggak usah digubris. Ya, tinggalkan was-was. Ya, tinggalkan was-was, nggak usah digubris, nggak usah dilirik. Ya, hiduplah dengan apa? Yang yakin. Karena Islam menginginkan supaya kita hidup itu apa? Tenang. Baik. Jadi intinya dari hadis ini, kalau kita lagi sholat terus ragu-ragu, ya, karena di perutnya ada sesuatu tadi kata beliau, ya, di perutnya ada sesuatu kerucuk-kerucuk, wah ini ngentut apa gak ini ngentut apa luwe, nah, ya, mungkin nggak ngentut tapi apa, kerucuk-kerucuk soalnya luwe, pemain delok, ya, pas kesini wis delok piringnya wis tersedia, nggarai cepet kerucuk-kerucuk kayak. Nah, ketika kita kemudian tadi ragu-ragu, nah ini batal apa enggak? Kata Nabi, jangan membatalkan sholatnya, jangan membatalkan wudunya terlebih dahulu, sampai dia betul-betul yakin. Bagaimana tanda yang yakinnya? Kata beliau tadi, satu, kalau dia dengar suara kentutnya. Itu berarti, wah, berarti yakin tuh. Oh iya betul sih. Ya, wis ngentut temenan nih, buanter nih suaranya. Nah, atau yang kedua, mencium baunya. Ya, kalau entutnya sendiri kan insya Allah kecium. Ya, woi, khas. Nah.
Baik, intinya di situ adalah jangan membatalkan sampai dia betul-betul yakin bahwa dia batal. Nah itu intinya di situ. Ya, kalau sudah yakin bahwa dia betul-betul batal, ya berarti harus berwudu, harus mengulangi lagi ya sholatnya. Tapi selama masih cuma ragu-ragu saja, maka tinggalkan keraguan. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Baik.